Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas Waalaikumsalam. Hasnan. Salam sehat semuanya. Mudah-mudahan kabarnya baik. Terima kasih sudah mengundang saya di diskusi kali ini ya, di diskusi akhir tahun ini. Mohon maaf. Pertama mungkin mohon maaf kalau saya agak sedikit teknis juga bicaranya ya, karena kita memang sudah masuk ke tahun politik ya. Sekarang akhir 2022. Tahun depan pasti akan sangat ramai sekali tensi politiknya. Nah, bicara soal demokrasi dan pemilu, kalau kita mau merefleksikan kondisi demokrasi kita hari ini, memang ya kita memang masih masuk dalam kategori negara demokrasi, tapi demokrasinya kan yang seperti apa gitu ya? Apakah yang full demokrasi? Apakah demokrasinya yang performanya low performance gitu ya, weak performance? Ada juga yang bilang flow demokrasi gitu. Ya kita memang perlu merefleksikan bahwa walaupun kita masih masuk dalam kategori negara demokrasi, tapi demokrasinya masih yang dinilai weak performance gitu ya, low performance. Banyak faktornya kenapa gitu ya. Cuman yang mau saya sampaikan adalah dari sejumlah indikator demokrasi, dari sejumlah indikator demokrasi kan ada beberapa hal ya, misalnya tata kelola pemilunya, lalu misalnya bagaimana masyarakat sipilnya, kebebasan masyarakat sipilnya, efektivitas pemerintahannya gitu ya. Dari sejumlah indikator ini yang dinilai baik itu setidaknya ada dua hal. Yang pertama proses pemilunya gitu ya, proses penyelenggaraan pemilunya. Dalam artian begini, dari sisi prosedur kita tuh pemilunya dinilai baik. Kita punya pemilu yang secara periodik 5 tahun sekali. Kita punya lembaga penyelenggara pemilu yang dijamin independensinya dalam konstitusi kita gitu ya. Dari sisi itu dinilai baik. Lalu kemudian masyarakat sipil kita dengan segala tantangannya, dengan segala dinamikanya gitu ya. Kalau hari-hari ini mungkin kita merasa bahwa kita sebagai masyarakat sipil banyak tantangannya, misalnya dari sisi ekspresi dan lain sebagainya, tapi masyarakat sipil di Indonesia tuh dinilai masyarakat sipil yang cukup vibran gitu ya, masih mau menjadi penyeimbang dari dari penguasa, walaupun kalau ada kritik dari masyarakat sipil kadang-kadang masih dinilai ada label gitu ya untuk teman-teman masyarakat sipil. Nah, kondisi hari ini belakangan gitu ya, ketika misalnya ada beberapa isu mohon maaf terkait penundaan pemilu gitu ya, penambahan masa jabatan, 3 periode dan lain sebagainya, tentu ini menjadi salah satu ancaman dan tantangan gitu, karena yang dinilai baik tadi itu kan tadi pemilu kita yang secara prosedural 5 tahun sekali gitu ya, sehingga kalau ada isu-isu mau ditambah gitu ya, mau ditunda pemilunya tentu akan menjadi ini kan indikator yang cukup dinilai baik, cuman kalau pemilunya dalam tanda petik ya diacak-acak gitu ya bisa semakin menurunkan kualitas demokrasi kita. Beberapa minggu terakhir ini kita juga muncul polemik ya terkait dengan pemilu kita, misalnya ada dugaan manipulasi proses verifikasi gitu ya, padahal proses verifikasi ini tahapan awal pemilu, salah satu tahapan awal pemilu yang sebetulnya akan menentukan siapa yang berhak menjadi partai politik peserta pemilu. Nah, kalau seandainya dugaan manipulasi itu benar, misalnya gitu ya, dugaan itu benar, kan artinya ada partai politik yang sebetulnya nggak berhak misalnya nantinya jadi peserta pemilu, tapi kita sebagai masyarakat kan akhirnya kan tinggal menerima aja gitu, menerima nanti di surat suara adanya apa gitu ya, adanya partai politik apa. Nah, ini yang 2023 tentu tentu akan semakin tinggi tensi politiknya, apalagi sebetulnya kan kalau kita merefleksikan 2 pemilu ke belakang ya, 2014, 2019, yang namanya pemilu kan tidak lepas dari yang namanya disinformasi misalnya gitu ya, dan ini sebetulnya memang bukan pengalaman khas Indonesia, ini pengalaman khas global juga gitu ya, negara-negara lain bahkan Filipina tetangga kita pun juga mengalami hal yang sama gitu ya, munculnya disinformasi dalam pemilu yang kalau kita refleksikan sebetulnya kenapa ini masih masif terjadi, karena
apa ya, ada perasaan emosional yang dirawat ya kalau saya bilang ya. Kan apa, misalnya 2014 gitu ya, 2014 muncul disinformasi itu kan antar peserta pemilu tuh, antar peserta pemilu, terus pendukungnya itu terbelah gitu ya. Nah 2019 itu tuh emosi itu tuh yang dirawat tuh, yang semakin diaduk-aduk, yang semakin apa ya, semakin dijaga ya, dalam tanda petik dijaga perpecahan itu, sehingga ya sampai sekarang walaupun elit politiknya sudah bersatu, tapi di masyarakat pembelahan itu masih ada, dan bisa dibayangkan nanti 2024 kalau kita apa ya, di media sosial itu kita nggak mau melakukan sesuatu gitu ya, ya bisa semakin masif, bisa semakin membelah. Karena kalau kita bicara kalau kita bicara textbook secara regulasi ya memang kita nggak punya. Tentu bukan maksudnya untuk membatasi gitu ya, atau kan selalu pendekatannya take down akun gitu ya, pembatasan kan bukan itu sebetulnya. Sebetulnya yang mau didorong itu kan bagaimana membawa ruang-ruang gelap yang ada di medsos gitu ya, misalnya soal transparansinya, soal ya tadi ya biaya transparansi. Misalnya ada calon yang mengeluarkan uang untuk biaya jasa influencer, jasa buzzers. Nah itu muncul nggak sih di laporan dana kampanyenya gitu? Atau misalnya ada di media sosial itu kan ada algoritma yang bekerja, ada micro targeting. Misalnya saya nih, saya membuka satu akunnya ketua umum partai politik. Padahal saya cuma pengen tahu aja gitu ya, misalnya cuma pengen tahu aja ini akun partai politiknya apa gitu. Tapi kemudian begitu saya buka satu, kemudian kan di algoritma bekerja itu muncul semua informasi soal si ketua umum ini gitu ya, si partai ini, padahal ya saya cuma pengen lihat sekali aja gitu. Cuman ya kan begitulah cara kerjanya micro targeting kan gitu ya. Itu yang juga gelap tuh. Misalnya di target ke usia berapa, geografis mana, jenis kelaminnya apa gitu ya. Nah, itu yang kita nggak punya regulasi itu. Kalau kita hanya misalnya mau textbook gitu ya undang-undang kan nggak mengatur ya akan terus seperti ini gitu ya. Jadi kalau bicara soal regresi demokrasi, memang ya tadi ya ada faktor-faktor itu gitu ya. Salah satu faktor juga yang membuat kemunduran demokrasi kan juga soal tadi ya munculnya apa sih ya ini ya polarisasi yang ada di masyarakat, dan salah satu dan terakhir tadi juga menyambung gitu ya, kalau kita bicara soal perempuan dalam politik, perempuan progresivitas perempuan dalam politik yang dinilai stagnan ini juga menjadi salah satu faktor kenapa demokrasi kita masih tadi ya low demokrasi atau weak performance gitu ya. Karena kalau saya mengutip dari di International IDEA, misalnya kalau kita nggak punya kebijakan yang cukup progresif terkait dengan perempuan dan politik, kita masih butuh waktu sekitar 40 tahun lagi untuk bisa mencapai kesetaraan itu. Mungkin saya berhenti di situ dulu, Mas. Mohon maaf, ini saya sambil di luar. Terima kasih banyak, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.